Saudara Nusantara, masih bersama channel Petanesia. Di ruang kita ini masih ada beliau, Ketua LBH Petanesia, beliau Gus Ilham. Kita lanjut, Gus. Perjalanan LBH nanti, Gus, akan seperti apa? Selain tadi Gus menyampaikan kegiatan penyuluhan baik kepada nantinya DPW, turun ke DPC, turun ke PAC, sampai turun ke pengurus ranting, itu seperti apa sih, Gus, konkretnya? Jadi kita memberikan penyuluhan karena banyak contoh kejadian dengan masyarakat kita. Mereka ini banyak nggak paham hukum. Satu contoh, mereka dimintai keterangan sebagai saksi. Sementara mereka tidak pernah mengetahui kan ada hal tentang saksi itu ada 4 syarat. Saksi itu ada 4 syarat, ya. Itu dia unsurnya, unsur saksi itu dia harus mengetahui sendiri. Terus kemudian dia harus merasakan sendiri. Atau dia juga satu pelaku juga. Terus kemudian saksi itu betul-betul dia mengetahui secara sendiri, bukan dari hanya katanya dan katanya. Ini contoh. Kemudian ternyata karena ada settingan dari mungkin ya dari orang lain, entah itu siapa, yang jelas ada berupa setting dari desain, sehingga disetting sedemikian rupa, bahkan ketika ditanya oleh hakim tahu nggak tahu, padahal sebenarnya nyatanya dia. Kemudian karena bagi lawan dari dia saksi dari salah satu pihak, kemudian pihak lain nggak terima karena dia mengetahui sebenarnya bahwa saksi ini tidak cukup sebagai saksi, unsur saksinya, kemudian dia dilaporkan ke pidana. Apa itu pidananya? Memberikan keterangan palsu. Contohnya. Contoh yang lain juga mungkin kasus tentang yang banyak terjadi hari ini adalah kasus IT. Jadi IT kita bahwa biasanya adalah terkait pasal 27 dan 28. Nah, kenapa? Karena jari jemari yang kurang cerdas. Nah, dari situlah kemudian akhirnya karena mungkin usil dan lain sebagainya, akhirnya menjadikan dia mengulas atau meng-share biasanya di grup tanpa dia tahu bahwa itu nanti akan dan tanpa dia sadari bahwa ini sebenarnya adalah melanggar sebuah ini melakukan tindak pidana, pidananya pidana khusus. Kenapa? Karena masuk undang-undang ITE. Akhirnya karena ada pihak yang tidak terima, dilaporkanlah dia. Mungkin awalnya dumas, tapi akhirnya karena status sudah memiliki unsur perbuatan pidananya, akhirnya dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Nah, kalau sudah tersangka ada batas minimal hukuman yang di situ ancamannya dan ada maksimalnya nanti. Nah, ini yang kadang-kadang perlu kita berikan, bukan hanya wacana, tapi perlu kita suguhkan ke masyarakat bahwa terkait masalah hukum ini jangan main-main. Negara kita ini negara hukum dan tidak ada orang yang kebal hukum. Dan sayangnya tidak semua warga masyarakat yang Indonesia 250 juta ini tahu dan paham itu. Maka berarti LBH ini akan memasuki ruang kosong itu, Gus. Caranya gimana, Gus? Jadi kita akan memberikan penyuluhan itu tidak harus mengumpulkan banyak orang. Kita perlu untuk kreatif dan inovatif dalam memberikan penyuluhan. Mungkin berupa film atau sebuah tayangan apa yang di situ memuat terkait masalah-masalah hukum. Karena masyarakat di Jawa mungkin dengan pewayangan. Betul. Kalau masyarakat di Sunda mungkin dengan juga wayang juga. Sebagainya. Itulah bagaimana kita buat inovasi sehingga hal-hal yang kita masukkan, yang kita syiarkan, atau kita dakwahkan itu betul-betul mengena dan mudah diterima oleh masyarakat. Begini, Gus, terus tadi ada penyebutan melalui media-media yang wayang dan sebagainya. Di dalam benak panjenengan, Gus, nanti ketika LBH DPW Petanesia itu masuk ke ruang-ruang itu, mungkin akan butuh kerjasama, Gus, ya? Tentunya seperti itu. Kira-kira pandangan panjenengan dengan kerjasama dengan pihak mana, Gus? Jadi kalau tentang media nanti mungkin dari internal kita ada, juga kita tidak mendukungnya dari pihak eksternal juga. Mungkin melalui beberapa media televisi, media cetak, atau apalah yang sekiranya nanti bisa mensiarkan tentang kepentingan bagaimana kita memberikan solusi, kita memberikan wacana dan penyuluhan hukum itu bisa tersampaikan ke masyarakat. Dari sisi lain tentu juga tidak lepas dari kepentingan itu semua, kita melakukan kerjasama dengan pihak pemerintahan. Seperti apa, Gus, kalau dengan pemerintah misalnya? Biasanya kita menyodorkan
satu proposal mungkin ya kita suguhkan ke pemerintah bahwa ada program ini harus kita, karena di dalam pemerintah ada anggaran sebenarnya. Untuk itu guys ya, untuk melek hukum itu ya? Iya, untuk di bidang hukum. Jadi advokasi terhadap terutama masyarakat yang akan hukum. Yang perlu memang kita advokasi. Oke. Itu berarti bentuk dari agar masyarakat, bentuk dari LBH itu bagian dari yang mencintai tanah air, sekaligus penyuluhan itu bertujuan juga ketika mereka melek hukum, ketika mereka tahu hukum, kedudukan mereka dalam hukum, maka harapan kita rakyat masyarakat semakin cinta pada tanah air. Ya. Gus, sekarang di dalam perjalanan nanti kan di dalam internalnya kan panjenengan tadi menyampaikan bahwa kerjasama dengan internal maupun eksternal. Di internalnya yang konkret yang bisa nanti teman-teman tahu nanti LBH akan kerjasama dengan pihak mana dan seterusnya. Yang internal Gus dengan tadi. Kalau internal tentunya di bidang humas dan media. Itu ya Gus ya. Itu nanti melakukan langkah-langkah inovatif dan kreativitasnya. Gitu. Pada prinsipnya inovasi itu bagaimana kita dalam penyampaian tentang penyuluhan hukum itu mudah diterima bahasanya yang gampang. Karena hukum itu adalah bahasa yang mudah dimengerti. Gitu. Jadi ketika orang bicara hukum kok bahasanya sulit mengerti, ini bukan bahasa hukum. Saya termasuk yang tidak tahu bahasa hukum. Bahasa hukum itu adalah bahasa yang gampang diterima dan mudah dimengerti. Sebenarnya gitu aja. Nah, kemudian tujuan lain adalah negara kita negara hukum. Dan kalau kita cinta negara kita, tentunya kita harus sadar hukum, harus tahu hukum dan taat akan hukum itu sendiri. Seperti yang kita lihat di salah satu negara, di mana masyarakatnya sudah sadar betul terhadap hukum. Akhirnya apa? Ada beberapa lapas yang harus ditutup. Kenapa ditutup? Karena sepi penghuninya. Sementara, mohon maaf, di negara RI, waktu kalau lagunya luar biasa, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu ya lebih dekat, membesarkan badannya. Tapi realitanya, lapas di negara kita ini bukan semakin hari ditutup, tapi semakin bertambah. Dan penghuninya penuh. Dan ini sangat ironis. Overload bahkan itu. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Artinya kalau kita mau melanjutkan cita-cita para leluhur kita yang memperjuangkan untuk anak cucunya ini, setidaknya kita dalam bingkai NKRI harus menjaga kebinekaan. Itu yang penting. Sementara mohon maaf, kalau kita berkembang masalah sosial tentang politik dan hukum, karena saling berkaitan, di mana para legislator dalam pembentukan membuat undang-undang dan mengetuk undang-undang menjadi satu undang-undang, mereka mertu ada RDP, dan sebagainya. Nah, ini syarat dengan terkadang ada oknum-oknum yang punya kepentingan. Ini yang paling bahaya. Bagaimana itu mengegulkan kepentingan itu sehingga dia tidak bisa dijerat oleh hukum. Makanya kita berharap Petanesia ini adalah merangkul semuanya. Semua elemen masyarakat, semua lapisan dari tingkat bawah sampai atas, top down dan up down. Kemudian betul-betul kita berikut semuanya itu sehingga akhirnya menjadikan masyarakat madani yang kita harapkan. Seperti itu Gus ya. Kawan Nusantara, saudara-saudara Nusantara, apa yang disampaikan oleh Gus Ilham selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum DPP Petanesia sangat menarik. Ada sebuah harapan baru bahwa tatanan di dalam negara kita akan menjadi semakin harmonis ketika pemerintah memberlakukan hukum dengan sebenar-benarnya, ketika masyarakat betul-betul mengetahui apa itu hukum, apa itu fungsi hukum, dan di manakah kedudukan warga masyarakat di mata hukum. Nantinya adalah bentuk cinta tanah air, trust itu akan terbangun di kalangan masyarakat. Gus, sebelum kita tutup saya minta closing statement dari panjenengan. Jadi manusia ini adalah merupakan subjek hukum, sehingga di dalam melakukan segala tindakan, dan hukum itu sebenarnya ada di dalam diri manusia semuanya. Semua manusia itu paham sebenarnya akan hukum, hanya saja terkadang karena ketidaksadaran terhadap akibat dari hukum, sehingga melakukan sesuatu itu kadang di luar kesadaran yang semestinya, sehingga akhirnya dia selaku subjek hukum akhirnya melakukan suatu tindakan-tindakan yang kalau bagus tentunya dia akan aman dari jeratan hukum. Tapi ketika melakukan suatu hal yang tidak baik, tentunya akan mengarah pada suatu perbuatan tindak pidana.
Nah, ini yang perlu kita waspadai, sehingga yang terpenting adalah bagaimana kita sadar hukum dan kita taat akan hukum. Jadi, terima kasih saudara-saudara Nusantara, terima kasih Gul Ilham yang sudah sama-sama bersorau di sini, sehingga moga-moga harapan kita hari ini ada loncatan pemahaman masyarakat terhadap hukum itu sendiri, dan kita nantikan kerja real dari Lembaga Bantuan Hukum DPP Petanesia. Sekali lagi terima kasih Gus Ilham. Sama-sama. Sampai ketemu lagi nanti. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.